Suatu hari Bunda Nabi Yahya alaihissalam tengah bercakap-cakap dengan Maryam. Saat itu Maryam yang berada dalam pengasuhan suaminya Nabi Zakaria alaihissalam juga tengah mengandung. Wahai Maryam, sesungguhnya aku bermimpi bahwa anak yang berada dalam perutku tengah bersujud kepada anak yang berada dalam perutmu, kata ibunda Nabi Yahya alaihissalam sambil mengelus-elus perutnya yang semakin membesar. Benarkah seperti apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Zakaria alaihissalam? Sesungguhnya Allah akan menggembirakan kalian dengan kelahiran putra yang bernama Yahya yang akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diciptakan melalui kalimat perintah Allah. Setelah sama-sama dewasa, Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam suatu hari bertemu. Mereka saling berpelukan melepas kerinduan. Cahaya berpendar dari wajah keduanya, wajah yang mencerminkan ketulusan dan kebersihan hati. Setelah saling melepas rindu, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Nabi Yahya alaihissalam, "Wahai Yahya saudaraku, mintakanlah ampunan Allah bagiku. Sesungguhnya engkau lebih baik daripada aku. Tidak salahkah engkau saudaraku? Seharusnya aku yang memintamu, wahai Isa, memohonkan ampunan bagiku. Bukankah kau lebih baik dariku?" Tukas Nabi Yahya alaihissalam balik memohon. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, "Tidak Yahya, engkaulah yang lebih baik daripada aku. Engkau mengucapkan salam kepadaku, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu." Keduanya lalu tersenyum. Dua bersaudara itu sama-sama istimewa. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan pada Nabi Yahya alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam pada hari Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan kembali. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam merasa Nabi Yahya alaihissalam lah yang lebih pantas memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Begitulah dua saudara yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaannya masing-masing. Keduanya adalah pembawa ajaran kebenaran. Apapun yang menghadang di depan, mereka tetap di jalan kebenaran, jalan lurus yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa alam semesta. Nabi Yahya alaihissalam tak pernah mengenal putus asa dan tanpa lelah mengajarkan isi kitab Taurat. Nabi Yahya alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Bani Israel saat itu kemaksiatan dan kezaliman merajalela di kalangan Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka kembali sesat. Nabi Yahya alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap penghujung malam, Nabi Yahya alaihissalam bersujud. Air mata membasahi tempat sujudnya. Nabi Yahya alaihissalam memohon agar kaumnya diberi petunjuk. Dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, Nabi Yahya alaihissalam mengajak kaumnya, menyeru mereka untuk meninggalkan kemaksiatan dan segera bertaubat. Beliau menerangkan akibat perbuatan mereka baik di dunia dan kelak di akhirat nanti. Nabi Yahya alaihissalam muncul menjadi penyelamat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Bani Israel berlahan-lahan mulai mendengar seruan Nabi Yahya alaihissalam. Mereka banyak bertanya tentang agama dan isi Taurat pada Nabi Yahya alaihissalam. "Wahai Yahya, utusan Allah, kami telah banyak berbuat dosa selama ini. Bagaimana kami kembali, sedang kami merasa kotor dengan dosa-dosa?" Tanya kaum Nabi Yahya alaihissalam. "Segeralah bertaubat, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampunan," jawab Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian berbondong-bondong banyak orang yang mengikuti anjurannya. Mereka bertaubat. Sebagai tanda bertaubat, Nabi Yahya alaihissalam meminta mereka mandi. Nabi Yahya alaihissalam memandikan kaumnya yang bertaubat di sungai Jordan. Itulah yang disebut mandi besar, mandi dengan niat membersihkan diri dari dosa masa lalu.
kemudian menjalani hidup baru dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya alaihissalam bersikap sangat tegas dalam menegakkan kebenaran. Beliau tidak takut dihina dan dicaci. Nabi Yahya alaihissalam sangat berani mengambil keputusan jika memang itu benar. Oleh karena itu, Nabi Yahya alaihissalam sangat dihormati dan dihargai. Pada zaman itu banyak raja-raja zalim berkuasa. Mereka berbuat kerusakan sekehendak hati. Tak ada yang berani menentang. Mendengar kabar tentang Nabi Yahya alaihissalam, seorang raja yang berkuasa saat itu berang. Dia adalah Raja Herodes, raja penguasa Damaskus yang paling kejam dan zalim. Siapa Yahya? Mengapa semua orang mengeluhkan dan sangat menghormatinya? Hati Raja Herodes geram. Suatu hari Raja Herodes berniat untuk menikah. Wanita yang dipilihnya adalah mahramnya, saudari kandungnya sendiri. Mendengar kabar itu, tentu saja Nabi Yahya alaihissalam menentangnya. Perkawinan dengan saudara diharamkan oleh syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Tanpa rasa takut, Nabi Yahya alaihissalam mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan Raja Herodes dengan mahramnya adalah haram. Berita tentang Nabi Yahya alaihissalam menentang perkawinan raja dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Semua orang ramai membicarakan hal itu. Betapa beraninya Nabi Yahya alaihissalam. Padahal tak seorang pun yang berani membantah raja yang berkuasa saat itu. Bisa dibayangkan betapa murkanya raja. Tapi Nabi Yahya alaihissalam tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Di tengah gurun pasir yang luas, di atas sebuah bukit, tampak Nabi Yahya alaihissalam berdiri di tengah kaumnya. Nasihat-nasihat keluar dari bibir Nabi Yahya alaihissalam. Nasihat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Nabi Yahya alaihissalam sangat dihormati dan dicintai kaumnya, tapi tidak dengan Raja Herodes, salah satu penguasa saat itu. Raja Herodes sangat heran mendengar kabar tentang Nabi Yahya alaihissalam yang dielu-elukan. Rakyatnya lebih menghormati dan mendengar fatwa Nabi Yahya alaihissalam daripada rajanya. Raja Herodes sangat iri pada Nabi Yahya alaihissalam sebagai seorang raja, perintah dan titahnya yang harus didengar. Wajah Raja Herodes merah menahan amarah. Raja Herodes berjalan mondar-mandir di istananya. Kali ini Nabi Yahya alaihissalam menentang rencana pernikahannya dengan saudarinya. Baru kali ini ada orang yang berani menentang keinginannya. Berita rencana pernikahan raja yang ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam telah tersebar. Herodia, calon istri Raja Herodes, menjadi khawatir pernikahannya akan gagal. Padahal ia sudah memimpikan menjadi istri seorang raja. Aku harus mencari cara agar pernikahanku tetap berjalan. Herodia berpikir keras. Aku harus segera menemui Raja Herodes, calon suamiku. Sebelum semuanya terlambat, Herodia bergegas bersiap-siap menemui calon suaminya. Herodia berdandan cantik, baju gemerlap dan perhiasan memenuhi badannya. Herodia harus tampil rapi saat menghadap calon suaminya. Herodia khawatir Raja Herodes terpengaruh fatwa Nabi Yahya alaihissalam. Hampir semua rakyat lebih menghormati perintah Nabi Yahya alaihissalam. Setiba di istana, Herodia menghadap raja. Raja Herodes kaget dengan kedatangan Herodia. "Ada apa, Herodia? Wajahmu terlihat cemas," tanya Raja Herodes khawatir. "Tuan, aku tidak ingin rencana pernikahan kita gagal gara-gara Yahya," seru Herodia. "Apa yang harus aku lakukan, Herodia?" tanya Raja Herodes. "Jika Tuan berkenan, aku ingin Yahya dibinasakan karena dia telah mengacaukan rencana pernikahan kita dan mencemarkan nama baik raja," Herodia berkata dengan berapi-api. Raja Herodes mengabulkan permohonan calon istrinya.
Dia menyusun rencana keji untuk menghilangkan nyawa Nabi Yahya alaihissalam sebagai hadiah untuk calon istrinya. Nabi Yahya alaihissalam wafat dalam usia sangat muda, tapi ajaran dan namanya terus dikenang sampai kapanpun. Kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati Nabi Yahya alaihissalam memberi banyak hikmah dan teladan pada manusia. Nabi Yahya alaihissalam dalam Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat ke-16. Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam tidak diceritakan terinci dalam Al-Quran, tapi Allah telah berjanji dalam firman-Nya, salam sejahtera atas dirinya Yahya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.